Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Trijani dari RSUD Embung Khotimah Batam. Pada kesempatan ini saya simulasi pre-HDID mulai dari priming, shocking sampai dengan insersi. Pertama, kita persiapan mesin. Pastikan saluran inlet mesin pada keran RO terbuka. Kemudian, pastikan saluran outlet mesin pada saluran drainase terpasang dengan baik. Kemudian, pastikan panel listrik sudah tersambung dengan stop kontak. Kemudian, cairan rinsing tersambung dengan baik. Hidupkan power on di belakang mesin dan power on off di layar monitor. Tunggu sampai mesin hidup. Kemudian sebelum mesin digunakan, kita melakukan rinsing sesuai dengan SPO perawatan mesin. Pada saat ini kita menggunakan water, kemudian tekan rinse. Setelah didisinfektan selesai, maka tampil tulisan rinse end. Kemudian kita pasang sediaan dialisat, natrium bikarbonat, dan citric acid. Kemudian tekan menu diamond, tekan prep, kemudian tekan menu prim, setting target priming 0,5 liter, setting QB 150 sampai 170. Kemudian kita masuk ke persiapan alat. Ada dializer baru, ada bloodline, ada NaCl 2 kolof, infus set, gelas ukur 2 liter, apron dan handscreen jika dibutuhkan, dan hand wrap. Kemudian tahap pelaksanaannya, kita mencuci tangan, dekatkan dan siapkan alat-alat, kemudian pasang dializer dengan posisi inlet di bawah dan outlet di atas. Kemudian ambil arteri bloodline. Pertama, kita letakkan bubble trap pada holder. Kemudian diklem. Pasang konektor inlet pada dializer. Pasang segmen pump pada blood pump. Pasang dengan berlawanan arah jarum jam. Pasang arteri pressure. Kemudian diklem. Klem line heparin. Kemudian letakkan ujung inlet pada tempat yang aman dengan posisi klem terbuka. Kemudian ambil VBL atau vena bloodline, letakkan bubble trap pada holder, kemudian diklem. Pasang konektor outlet pada dializer. Kemudian pasang vena freezer dengan posisi klem tertutup.
Kemudian pasang VBL melalui air detektor dan letakkan ujung outlet pada gelas ukur dengan posisi pastikan ujung outlet tidak menyentuh dasar gelas ukur. Kemudian letakkan NaCl 0,9% 2 kolov pada tiang mesin. Pasang infus set dengan roll clamp tertutup. Isi chamber 3/4 bagian. Sambungkan ke arteri line. Buka roll clamp. Biarkan cairan fisiologis mengisi sampai ke ujung inlet. Proses filling. Kemudian clamp. Setelah itu, nyalakan kibi. Isi bubble trap arteri 3/4 bagian dengan cara dibalik. Biarkan cairan fisiologis mengisi seluruh ekstrakorporeal. Kemudian pastikan tidak ada udara dalam dializer dengan cara tepuk-tepuk atau spiral. Isi bubble trap vena 3/4 bagian dengan cara dibalik. Tunggu priming sampai selesai dan tanda alarm priming komplit berbunyi. Kemudian sambungkan ABL dan VBL. Pastikan tidak menyentuh ujung inlet dan outlet. Kemudian dibuka klem keduanya, ganti NaCl ke kolov kedua. Lakukan sirkulasi dengan menaikkan kibi 200 sampai dengan 250. Proses soaking selesai, kemudian rapikan alat. Petugas mencuci tangan. Dan dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Sekarang kita masuk ke proses soaking. Di sini ada persiapan alatnya. Ada sabun bersih, kemudian alkohol swab, spet 1 cc, heparin, dan hand drop. Masuk ke langkah-langkah soaking. Yang pertama yaitu setelah proses priming selesai, cuci tangan 6 langkah menggunakan hand drop. Memakai handscoon bersih. Kemudian balik dializer dengan posisi outlet di bawah dan inlet di atas. Sebelum melakukan soaking, pastikan nilai conductivity telah mencapai nilai proportional system, yaitu 13,8 sampai 14,5, dan di sini ada 14,0. Tekan menu bypass, ambil coupler,
ambil kopel inlet, pasangkan ke dialyzer outlet. Kemudian ambil coupler outlet, sambungkan ke dialyzer inlet. Tekan menu bypass kembali. Biarkan cairan dializa mengisi seluruh kompartemen dialyzer dan pastikan udara dalam kompartemen dialyzer tidak ada dengan indikator gas port sudah mati. Kemudian tunggu 5-10 menit sampai dialyzer teraba hangat. Kemudian kita lakukan sirkulasi, ambil spet 1 cc, disinfektan vial heparin menggunakan alkohol swab. Ambil dosis heparin sebanyak 2000 sampai 2500 unit. Kemudian masukkan ke port sampel arteri, disinfektan terlebih dahulu. Proses soaking selesai, kemudian balikkan dialyzer dengan posisi inlet di bawah dan outlet di atas. Proses soaking selesai, perawat melepaskan handscoon dan merapikan alat, kemudian cuci tangan. Dan dokumentasikan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke proses insersi. Pertama, persiapan alat. Ada set insersi yang berisi dengan comb steril, dappers 3 buah, kasa steril, handscoon steril, plastik kuning. Karena HDP kita tidak ada pinset, kita menggunakan pinset steril. Setelah itu ada 2 AV fistula, ada Ipavik, spet 1 cc, kemudian spet 20 cc, spet 5 cc, NaCl yang terpasang Transovik, alkohol 70%, heparin, apron, dan handscoon bersih handwrap. Masuk ke tahap persiapan pasien, kemudian kaji dulu nama identifikasi pasien, nama, rekam medik, dan tanggal lahir. Kemudian kenaikan berat badan pasien, berat badan HD sekarang dan berat HD yang sebelumnya. Kemudian tanda-tanda vital, keadaan aksesnya, kemudian kita kaji tanda-tanda perdarahan, kemudian setting di monitor. Siapa namanya, Pak? Oh, nama Pak Yono. Beratnya berapa, Pak, sekarang? Sekarang 52, kemarin 50 ya, Pak. Ada yang berdarah nggak, Pak? Mimisan, BAB berdarah, pipis berdarah? Oh, tidak ada. Berarti kita tarik berarti naiknya 2 kilo ya, Pak. Kita tarik 2,5 ya. Karena 500 selama intra HD. Kita 5 jam ya, Pak, waktunya. Kemudian set KT per V. Laki-laki tingginya 155, beratnya 50, umurnya 45. Target KT per V-nya kita buat 1,8 karena 2 kali dalam seminggu. Kemudian langkahnya perawat mencuci tangan. Kemudian pakai APD, sini kita menggunakan apron.
Kemudian ambil set insersi, buka set insersi, kemudian pisahkan alat-alat sehingga mudah dalam proses pengerjaan. Pisahkan alat dengan menggunakan pinset steril. Ini pinset steril teman-teman. Ini kita kasih dippers 2 buah. Satu dippersnya di tempat yang lain. Kemudian pisahkan kasa. Pisahkan kantong plastik kuning dan underpad handscoon. Dan buka spet 5 cc menggunakan prinsip steril. Dan buka spet 20 cc, kita taruh di tepi. Kemudian spet 1 cc. Kemudian tuang NaCl secukupnya ke dalam kom steril. Kemudian satu dippers kita semprot dengan alkohol 70%. Dan 2 dippersnya lagi kita tuang NaCl gunanya untuk menutup area insersi nanti. Kemudian kita buka AV fistula menggunakan prinsip steril. Buka plester steril. Kemudian buka plastik kuning. Tempelkan dekat meja tindakan. Ambil spet 20 cc, isi dengan NaCl sebanyak 19 cc. Ambil spet 1 cc. Disinfektan via heparin menggunakan alkohol swab. Ambil heparin sebanyak dosis yang dibutuhkan. Di sini kita mengambilnya 1 cc. Kemudian kita campur ke dalam NaCl. Kemudian sambungkan ke heparin lain. Gunanya untuk dosis maintenance. Kemudian cuci tangan 6 langkah menggunakan hand rub. Ambil handscoon steril. Kemudian disinfektan area insersi menggunakan dippers yang telah dibasahi alkohol. Kita insersi dari dalam keluar secara sirkular pada kedua area insisi. Kemudian pasang underpad di bawah tangan pasien. Minta pasien untuk mengangkat tangannya, Pak. Tolong mengangkat tangannya ya, Pak.
Isi kedua HV fistula menggunakan spet 5 cc. Kemudian lakukan insersi vena terlebih dahulu dengan jarak 7-9 cm dari anastomosis. Insersi vena terlebih dahulu. Kemudian pencet sedikit dan lakukan aspirasi sedikit. Setelah lancar, kita fiksasi menggunakan HIPAVIC steril. Kita fiksasi 3/4 bagian dari wings fistula. Fiksasi lainnya membentuk kupu-kupu dari bawah fistula. Kemudian tutup ujung fistula. Ambil depers yang telah dibasahi NaCl, kemudian fiksasi. Lakukan insersi pada area inlet 3-5 cm dari anastomosis. Kemudian pencet sedikit dan lakukan aspirasi. Kemudian jika lancar, kita klem dan lalu kita fiksasi. Fiksasi 3/4 dari bagian wings fistula. Fiksasi lainnya membentuk kupu-kupu dari bawah fistula. Kemudian tutup area insersi menggunakan depers yang telah dibasahi NaCl. Kemudian kita rapikan fistula menggunakan HIPAVIC. Dan tutup area inlet dengan kasa yang telah dibasahi alkohol 70%. Kemudian lakukan teknik penyambungan. Turunkan QB 100-150. Kemudian matikan QB. Klem kedua inlet dan outlet. Klem selang NaCl. Sambungkan area inlet terlebih dahulu dan letakkan
ujung outlet ke gelas ukur. Pastikan konektor tertutup dan tidak menyentuh gelas ukur, dan sambungkan area inlet kemudian buka klem, nyalakan kibi dan biarkan darah mengalir. Apabila darah sudah sampai di persimpangan selang heparin, buka klem heparin, kemudian darah sampai di air detektor, matikan kibi, kita sambung area outlet, kemudian tutup konektor. Pastikan tidak ada udara yang masuk. Buka klem keduanya, nyalakan kibi, kemudian pencet dialis, naikkan kibi secara perlahan, kemudian konektor kita tutup dengan kasa yang telah dibasahi alkohol. Rapikan alat, perawat melepas handskun dan apron. Kemudian perawat cuci tangan. Dan lakukan dokumentasi setelah tindakan yang dilakukan. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya dari tahap video simulasi proses priming, soaking, dan insersi. Terima kasih.